Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton Kabanti, kabar Buna Barakati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sadan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa Kabanti, hari ini kita episode kedua di season 2 untuk program Kabanti Kabar Buna Barakati, merupakan program inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dulu bernama Balitbang, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai program dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta dan pengusaha untuk kepada masyarakat. Ya, informasi. Pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu spesial untuk yang kedua kali, salah satu kepala dinas di pemerintah Kabupaten Muna. Dia adalah salah satu kepala dinas senior, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Insinyur LM Yaakob MSI. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Awalnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Litbang yang telah mengundang kami untuk datang sedikit memberikan informasi berkaitan dengan apa yang baik. Ya, itu mungkin open speak dari Kepala Dinas. Yang memandu acara ini insya Allah saya sendiri. Ya, nama saya Lem Suban Abdullah, biasa dipanggil Pak Bobi. Belakang layar saja cukup Pak Kadi saja yang tersorot. Bolehlah sekali-kali sebentar saya tampilkan diri saya. Ya, baik Bapak. Saya pikir kita tidak perlu lagi cerita soal profil Bapak karena saya yakin sudah banyak masyarakat Muna yang tahu tentang Bapak karena sudah beberapa dinas yang Bapak pimpin selama beberapa tahun terakhir, dan itu saya yakin bisa memberikan dampak yang baik bagi pemerintah Kabupaten Muna. Langsung saja Pak, kita akan bahas soal pengelolaan sampah di Kabupaten Muna. Jadi hari ini tema kita itu Pak, pengelolaan sampah di Kabupaten Muna antara tantangan dan solusi. Ya, untuk awal mungkin Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Muna saat ini. Bisa langsung saja Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Memang sampah ini menjadi masalah yang ada di daerah kita, di mana jumlah sampah yang ada di kecamatan Kubus saja dengan Batalaigoru di dalam perharinya itu kita terjadi sekitar ya kurang lebih 28 ton perharinya. Sementara kapasitas kita perharinya kita hanya mampu melakukan kurang lebih sekitar 23 ton. Dengan kondisi seperti ini berarti terjadi di lapangan masih ada yang apalagi dengan keadaan masyarakat kita dan fasilitas yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup, hanya tersedia 9 unit mobil, ini pun juga mobil yang sudah usianya cukup tua, sehingga daya angkut kita juga, tapi bagaimanapun juga tetap kita berupaya untuk memaksimalkan. Oh begitu Pak ya. Iya. Jadi ternyata di Muna cukup banyak juga ya Pak, jumlah kuantitas dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maupun mungkin usaha-usaha ya, macam usaha perhotelan, mungkin usaha dari pasar. Jadi itu total Pak ya, secara akumulasi itu Pak ya, dari semua sumber itu. Dari semua sumber. 28 ton. 28 ton perharinya. Perharinya, lalu kemudian yang bisa terangkut ke TPA. 23. Baik. Ini informasi baru ini buat masyarakat Kabupaten Muna, karena mungkin selama ini dengan segala keterbatasan yang ada, ternyata kalau kita lihat ternyata besar juga ya, kuantitas cukup besar juga di kota sekecil Kota Rahal. Itu 3 kecamatan tadi Pak. 3 kecamatan. Katobu, Batalaiworu, dan Kecamatan Duruka. Memang ini yang padat sampahnya di situ saja Pak ya. Baik. Oke. Selanjutnya Pak, kita akan bahas soal tantangan terbesar yang dihadapi DLH dalam mengelola sampah. Apakah soal anggaran, apakah soal sumber daya manusia, apakah soal fasilitas, atau kesadaran masyarakat? Ya. Seperti apa Pak? Ya, agak kompleks, sepertinya kompleks
label pertama dari kesadaran masyarakat, di mana kesadaran masyarakat dengan sampah masih kita katakan masih kurang karena ketidakpatuhan dengan proses sampah itu. Mestinya sampah itu sebelum dibawa di TPA itu harusnya kita buat simpan dalam kantong plastik, kemudian kita simpan di TPS. Setelah simpan di TPS, jangan lagi diambil karung atau plastiknya, biarkan saja begitu. Kemudian dibuang juga, baiknya itu harus dilakukan pada sore hari sampai pagi hari, mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kita di Muna tidak, sesuka-sukanya. Walaupun sampahnya itu sudah diambil pada jam 9 atau jam 8 pagi, jam 10 pasti di TPS itu, bahkan bukan dimasukkan dalam TPS, di pinggir-pinggir jalan. Ya. Oleh karena itu harapan kita adalah marilah sampah ini betul-betul seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran kita, ya, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat di mana mayoritas kita muslim, maka marilah kita peduli dengan sampah. Kemudian dari segi sarana, terus sampaikan juga dari segi, mohon maaf juga sarana yang tersedia di kita itu sangat batas karena mengingat jumlah maupun kendaraan itu sendiri, di mana kendaraan kita juga ini usianya cukup hampir 30 tahun, hanya satu yang usia 40 tahun, sehingga ini juga mempengaruhi dalam proses kita melaksanakan kegiatan bagaimana menyelesaikan proses sampah yang ada dalam. Kondisi ini kami juga menyadari, memahami keterbatasan biaya, keterbatasan anggaran, tapi kita tetap berupaya untuk memaksimalkan. Walaupun mobilnya rusak, tapi tetap berupaya kita perbaiki sehingga pada setiap harinya terjadi proses pencucian. Kita tetap melakukan pengangkut sampah, mulai yang kita kerjakan di pagi hari sampai pada yang setiap hari. Hanya kami juga jujur mengakui itu, kita belum mampu pada setiap hari itu kita selesaikan pada persoalan sampah yang ada di pinggir jalan. Nah, keterbatasan sarana-sarana yang kita miliki dan keterbatasan. Kami juga menyadari bahwa ketersediaan anggaran kita agak terbatas, tapi kita tidak berhenti karena terbatas anggaran turut mengurangi aktivitas, tetap kita kerjakan maksimal karena menurut pemahaman kami sampah ini adalah musuh kita di mana harus kita mampu yang kita lakukan sementara itu. Siap, oke. Jadi paling tidak masyarakat sudah bisa tahu tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH selama ini itu cukup banyak ternyata ya. Ya, satu sisi kuantitas sampah yang begitu besar, di sisi lain untuk fasilitas, kemudian fasilitas untuk mungkin penting juga untuk peningkatan kesadaran masyarakat itu penting sekali untuk bagaimana kemudian Muna ke depan bisa bebas dari sampah. Harapan kita sebenarnya begitulah, sampah ini jangan dipikir bahwa itu dan menjadi tanggung jawabnya. Jangan menjadi tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup, tapi tanggung jawab kita semua. Karena yang tinggal di Muna ini bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, semua masyarakat yang ada di kota mestinya kita memiliki pengertian dan kesadaran yang sama untuk bagaimana mewujudkan kota Raha yang bersih. Karena indahnya kota Raha adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Hari-hari kita berada dalam kota Raha, bagaimana kalau kita ditampilkan dalam kondisi yang kotor? Ini sangat-sangat kita tidak harapkan. Yang kita harapkan adalah mari bersama, karena bantuan kita semua masyarakat yang ada dalam kota bersih dan indah. Baik Bapak, jadi memang kami tentunya ketika kita melaksanakan Kabanti, Pak, perlu kami sampaikan juga bahwa kenapa kemudian kami mengundang beberapa kepala OPD, kemudian mungkin segala macam persoalan yang ada di Kabupaten Muna termasuk itu strategis, karena tahu ke depannya kita bisa, karena mungkin kalau tidak salah tahun ini, tahun depan itu ada rencana penyusunan master plan pengelolaan sampah berdasarkan persoalan kita hadapi. Dan dari itu mungkin dengan adanya program Kabanti ini bisa menjadi catatan juga buat kami untuk melakukan kajian
Lalu kemudian bisa memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah melalui DLH soal sampah. Baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, itu kita bicara soal TPA Pak. Tadi kan 28 ton per hari di 3 kecamatan atau Bataleworo dan Duruka, yang masuk ke TPA itu 23 ton. Ya. Itu untuk TPA-nya sendiri Pak masih menggunakan sistem open dumping atau sudah beralih ke sanitary landfill sesuai aturan nasional? Bagaimana itu Pak soal TPA? Ya, TPA kita beberapa di tahun ini, tahun 2025 ini, setelah dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata kita sudah dikenakan sanksi karena kita menggunakan open dumping. Menggunakan open dumping sehingga beberapa hari bulan ya, beberapa bulan di bulan September ini coba kita memperlakukan TPA sesuai dengan apa yang disarankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu kita paling tidak kita masih berada pada posisi sanitary landfill. Ya, kontrol ya, kontrol. Sebelum sanitary landfill kita kontrol landfill. Alhamdulillah itu kita diberikan juga diberikan dana oleh pemerintah daerah untuk bagaimana kita keluar daripada pendamping ini. Sanitary landfill itu insyaallah pada akhir tahun 2025 ini dan mungkin paling terlambat di 2026 awal itu sudah bisa kita selesaikan, di mana hari ini kita melakukan timbulan-timbulan sampah itu kita tutup, yang gunung-gunung itu kita dorong ke TPA-nya, kemudian kita tutup dengan tanah. Oh gitu Pak. Yang disarankan. Alhamdulillah juga kemarin evaluasi kembali masuk lagi bulan September masuk ke Muna, melihat progres apa yang kita lakukan dan kita lengkapi dengan roadmap bagaimana mengelola sampah di Kabupaten Muna. Alhamdulillah kita juga sedikit diberikan apresiasi bahwa akan diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ternyata Kabupaten Muna mampu menindaklanjuti. Oh iya. Ya, karena tidak ditindaklanjuti, sanksi yang diberikan itu malah lebih tegas lagi, sanksi lebih tegas lagi akan. Oke, baik Bapak. Luar biasa ternyata ya. Memang kalau sistem open dumping ini kayaknya sudah tidak ada yang pakai Pak, karena hanya menimbun di kubangan saja kalau tidak salah seperti itu Pak ya. Kalau kontrol landfill ketika dibuang ada proses Pak. Ada proses diratakan, kemudian setelah diratakan ditutup dengan tanah. Diuruk kembali oleh tanah. Oh, sehingga tidak alat itu tidak harus ya. Jadi proses yang lebih besar di sana. Luar biasa berarti Pak. Artinya meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi di sekitar TPA-nya sendiri. Di mana ini Pak lokasinya? Di Sidodadi. Di Sidodadi ya? Sidodadi. Oh iya. Kecamatan Bataleworo. Kelurahan Sidodadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Bataleworo. Baik. Berarti tiap hari itu Pak sampai dibuang itu setiap hari dilakukan itu atau berkala setiap 3 hari? Setiap hari, kadang juga paling terlambat seminggu. Oh, seminggu gitu. sekali itu kita lakukan diratakan kemudian ditutup. Ada alat berat berarti yang standby di sana. Ada EXA milik DLH yang bagaimana meratakan dan baik, ternyata kerja-kerja DLH ini sudah luar biasa. Baik Bapak, kita lanjut lagi. Kita tidak terlalu lama ini Pak, cuma sekitar setengah jam, paling lama 1 jam. Soal ini Pak, program inovasi. Kan kemarin itu kita sebagai koordinator inovasi sudah menerima untuk menjadi bagian dari koordinator untuk melihat inovasi yang telah dilakukan oleh DLH. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada penyerahan penghargaan bagi beberapa OPD yang melakukan penginputan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program Inovatif Government Award. Jadi DLH insya Allah menjadi salah satu OPD yang mendapat penghargaan itu. Jadi kembali lagi soal program inovasi, bisa diceritakan sedikit Pak untuk mungkin yang kaitannya pengolahan sampah atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di catatan kami kan itu ada namanya Kambian Tiarasi. Boleh diceritakan sedikit Pak soal Kambian Tiarasi ini Pak? Silakan Pak. Ada inovasi itu kita lakukan, sebenarnya terjadi inovasi karena ada persoalan.
waktu itu kita melihat di median jalan ini hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, alang-alang dan sejenis rumput gulma yang lain, sehingga tidak memberikan kesan yang indah bagi orang di jalan. Dengan kondisi itu, kita berinovasi bagaimana kita merubah kondisi itu dari yang tidak menarik menjadi hal yang menarik. Kita berinovasi, alhamdulillah, inovasi ini didukung oleh semua stakeholder dalam Kota Raha ini, karena sesuai dengan arahan Pak Sekda. Ya. Bahkan ini inovasi, namanya inovasi ini kita lakukan bersama-sama OPD, tidak dilakukan oleh sendiri DLH, tapi semua OPD berperan untuk memberikan bagaimana inovasi yang kita lakukan ini juga pada semua OPD itu menjadi objek yang akan dinilai pada setiap saat. Jadi ada yang kita sebut seperti disampaikan tadi kambiantiarasi. Ini sebenarnya agak menarik juga ini. Ini akronim atau apa, Pak? Iya, ini sebenarnya akronim ini. Akronim ya? Ada bahasa Munanya juga di situ. Oh, begitu, Pak. Iya, di situ ada bahasa Munanya. Ambia ini kan sebenarnya itu adalah bunga. Tiarasi sesuatu yang disenangi, jadi idaman, menjadi hal. Jadi dari kambian tiarasi ini sebenarnya itu adalah kreasi taman bersama. Kenapa kita sebut taman bersama? Karena ini kita berpikir taman ini memang untuk keindahan kota kita. Kota ini milik kita bersama-sama ini. Jadi kalau ini kita buat secara bersama-sama dan masing-masing OPD itu berkreasi, berinovasi pada taman dinasnya, ya, jika akan menimbulkan nilai tersendiri. Karena di sini kita tanpa biaya, kemudian juga perencanaan ini dilakukan oleh masing-masing OPD, dan di situ akan menggambarkan apa sebenarnya yang terciri di OPD itu sendiri, kemudian dituangkan dalam tamannya. Baik. Iya, inilah yang terjadi. Tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan hal yang indah, terus yang bisa tertariklah bagi orang-orang yang menggunakan atau pengguna jalan yang ada dalam. Baik. Memang ketika kita bicara inovasi, bukan hanya sebuah program yang lahir untuk kemudian mendapatkan anggaran dan lain sebagainya, tetapi paling tidak bisa memberikan dampak. Hari ini kambiantiarasi hadir melalui penataan taman kota, ya seperti itu, Pak ya, yang kemudian ternyata memberikan dampak bagi masyarakat Kota Raha khususnya, yang bisa selfie di sana, bisa jadi tempat tongkrongan baru. Hanya mungkin ada catatan penting, Pak, mungkin banyak yang nongkrong di sana, sampahnya mungkin harus tetap diperhatikan, Pak ya. Jangan dibuang sembarang karena sampahnya sudah ditata baik, lalu kemudian jangan sampai kemudian sampahnya dibuang kemana-mana, gitu, Pak. Baik, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, Pak. Soal sampah ini ada yang kategori B3. Bagaimana upaya mendorong pemilahan sampah rumah tangga organik, anorganik, dan B3? Apakah ada langkah pilot project atau bank sampah yang sudah dicanangkan atau sudah aktif? Bagaimana itu, Pak? Soal ada saudara pemilahan untuk B3-nya, Pak. Oh iya, ini sebenarnya yang paling dominan untuk menghasilkan limbah-limbah B3 itu adalah seperti rumah sakit atau rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ini sering terjadi itu ada limbah-limbah B3. Tapi limbah B3 ini bagi katakan dinas rumah sakit ya, rumah sakit umum daerah, ya, itu sudah memiliki kerjasama. Oh gitu. Iya, memiliki kerjasama, termasuk rumah sakit bersalin, ya, itu juga memiliki kerjasama, sehingga sampah atau limbah B3 itu bisa teratasi dengan baik. Oh gitu. Jadi tidak langsung dibuang ke lingkungan. Tidak dibuang ke lingkungan. Ada pengolahan. Mereka tidak juga membuang di TPA. Oh begitu. Ya, kan memang izinnya mereka itu ada kerjasama yang dilakukan, ya, dan itu tidak dibenarkan kalau limbah B3 itu dibuang di TPA. Itu kerjasamanya dengan pihak ketiga. Yang pihak ketiga. Oh iya. Ya. Jadi tidak berbahaya ya buat lingkungan kita. Kita juga sebenarnya berharap mudah-mudahan di masa mendatang itu kita perlu ada insinerator
Generator inilah yang bisa dipakai daripada kita harus bawa ke Surabaya sana, Ya. dimusnahkan di sana, Ya. bisa di daerah kita dimusnahkan di dalam daerah, juga bisa dimusnahkan. Generator itu untuk membakar sampah di dalam sebuah wadah. Generator itu suhu tinggi pembakaran yang suhu tinggi. Baik. Ya. Setelah itu mudah-mudahan kemarin juga Pak Bupati sudah bersama dengan Nur harapannya bahwa di tahun 2025 dan 2026 ini ada demplot untuk TPS, TPST Ya. yang menjadi kegiatannya di provinsi, tapi seolah mudah-mudahan bisa ditempatkan di kabupaten. Baik. Bagaimana kita mencoba untuk mengatasi. Ya. Saya pikir sudah cukup jelas juga ya beberapa penjelasan dari Pak Kadi soal sampah di kabupaten. Tapi kita bakalan lanjut lagi dengan pertanyaan. Kita tidak punya iklan ini Pak, jadi kita jalan terus Pak ya. Mudah-mudahan Bapak masih betah di studio mini Brida. Baik, selanjutnya soal gini Pak. Soal saat ini kan sampah ini menjadi isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Banyak warga yang mengeluh terkait sampah yang sering menumpuk di TPS. Ada beberapa titik di Kota Raha yang menjadi perhatian masyarakat. Apa langkah konkret dari DLH untuk memastikan jadwal pengangkutan lebih disiplin, jadwal waktu dan lain sebagainya? Silakan. Sebenarnya kita ini sudah punya jadwal tersendiri untuk bagaimana mengatasi persoalan. Hanya lagi-lagi kita terbentur dengan macetnya rutenya di kendaraan. Ya. Misalnya di salah satu rute yang kita siapkan mobilnya, tiba-tiba rusak mobil tua ini, akhirnya kita harus mengganti itu dengan ya rute yang di jalur lain. Begitu. Ya, sehingga memang otomatis memang tidak mampu kita atas. Seandainya saja itu tidak dari kerusakan kendaraan, pasti diselesaikan pada pagi hari. Kalau toh kurangnya nanti dikerjakan pada sore. Jadi dari pagi sampai sore Pak biasanya? Ya, pagi ada sore. Bahkan kami di DLH tidak mengenal tanggal merah. Tanggal merah tetap kita. Sabtu Minggu masih juga? Masih mau? Hari Minggunya memang hari Minggu libur. Tapi hari Sabtu tetap. Iya. Hari Sabtu dan tanggal merah. Berarti memang selalu diawasi juga Pak juga ya. Minta maaf juga ini sekarang ini memang sedikit terjadi masih ada tumpukan sampah yang ini karena pertama juga ya itu mobilnya ada 4 unit yang rusak. 4 unit yang rusak kemarin baru kita menyelesaikan 2 unit, lagi 2 lagi yang tadudu yang belum beraktivitas sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya kita bisa selesaikan dan ini kita bisa selesaikan. Berarti Pak dengan kondisi efisiensi saat ini dengan anggaran yang terbatas bahasanya itu pakai dulu yang ada Pak ya? Pakai saja dulu yang ada. Totalnya itu berapa Pak tadi? Ya total kendaraan kita 9 unit. Itu aktif tapi, semua yang 9? Enggak, 9 itu sekarang yang rusaknya itu tinggal yang tadi tinggal 2 lagi, berarti ada 7 yang kita armada itu 7 yang kita 7 yang terpakai. Dengan kondisi yang betul-betul rusak baik dari mesin maupun bak-baknya itu. Untuk melayani berapa kecamatan tadi? 3 kecamatan tadi? 3 kecamatan. Batalewaru atau Budan Duruk. Tapi fokus betul-betul itu pada 2 kecamatan Budan Batalewaru. Yang memang produksi sampahnya sangat baik. Bahkan di jalur BTN itu kita coba beberapa BTN kita coba masuk di jalur-jalur itu. Ya alhamdulillah juga kita sudah melakukan sampah pada BTN. Baik, luar biasa Pak. Ya, saya juga baru dengar cerita yang detail seperti ini soal pengolahan sampah di Kabupaten Gunung, menjadi catatan juga buat kita semua. Jadi memang juga penting untuk kesadaran masyarakat soal pengolahan sampah di Kabupaten Gunung. Kalau memang kita inginkan Muna ini bebas dari sampah. Selanjutnya Pak, soal itu ada pengawasan enggak Pak soal para pengangkut sampah ini? Kalau rutin atau sanksi jika tidak bekerja maksimal bagi para pengangkut sampah itu sehingga mereka bisa bekerja maksimal. Iya, jelas kita ada pengawasan. Setiap mobil itu ada pengawasan. Jadi dari sekian mobil ini katakan 10 unit ini tetap itu ada pengawas, di mana dia sebagai jabatan fungsional dan ada sanksi bagi mereka yang bekerja yang tidak disiplin. Ya, jadi disiplin ya tetap kita lakukan. Kalau misalnya 3 hari berturut-turut tidak masuk kantor, ya itu tegas kita lakukan. Berarti ada peringatan keras di situ. Ya, peringatan keras karena begini, sampah tidak pernah istirahat. Tidak ada istirahat.
Terus kalau kita honorernya ini istirahat, maka di situ menjadi kesalahan. Karena itu kita selalu ingatkan kepada teman-teman yang bekerja di Delha, khususnya di pengelolaan sampah, ya jagalah kesehatan, jaga kesehatan, dan bekerja juga ya satu hari paling 3 jam. Jadi sih jaga kesehatan, karena bila mana mereka sakit-sakitan atau malas-malasan, berarti pasti kita terjadi sampah di mana-mana. Baik. Sekarang kalau kita lihat kan itu Pak, para pengangkut sampah APD-nya itu belum maksimal, mereka tangannya itu masih dibungkus pakai kantong plastik, lalu kemudian mereka kasihan juga. Tapi ya gimana lagi, tetapi dengan segala kondisi yang ada ternyata di DLH Kabupaten Munas sudah menjalankan juga namanya reward and punishment Pak ya. Hargaan bagi yang rajin itu tentu ada reward bagi mereka, dan yang bikin malas ada sanksi juga. Baik. Jadi begini, kalau mengenai pakaiannya mereka ini APD-nya insya Allah tahun 2025 ini kita akan upayakan. Oh, ada. Kegiatan, mudah-mudahan APD kita adakan, dan untuk memotivasi, memberi penyemangat bagi mereka. Mengenai sanksi dan hadiah itu, penghargaan dan sanksi tetap kita dekat. Oh begitu Pak. Luar biasa ternyata DLH sudah menjalankan good government dan clean government. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak soal peran masyarakat dan kolaborasi. Bagaimana strategi DLH melibatkan masyarakat, pola dan pelaku usaha dalam pengolahan sampah? Apa sudah ada upaya untuk itu? Itu tetap ada upaya, ada sosialisasi walaupun belum maksimal. Memang dalam rancangan kita sebenarnya, kalau mudah-mudahan ke depan sekarang kita lebih gencar lagi, kita masuki dari sekolah-sekolah, akan jelas sosialisasi di tingkat kelurahan itu. Juga kita berterima kasih dengan pemerintah daerah, di mana lewat Pak Bupati dan Bupati untuk melibatkan kelurahan dan desa untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di wilayahnya. Bahkan kemarin di tanggal 17 kemarin lewat juga Kedua dan jajaran Pemda itu ada dilombakan. Tanggal 17 kemarin kita lomba kebersihan. Lomba kebersihan dilakukan membersihkan kali, membersihkan jalan, rumput, dan ya di bahu jalan maupun ya di fasilitas-fasilitas umum pada wilayah kelurahan itu. Pada satu kecamatan kita berperan untuk menyelesaikan sampah-sampah yang ada di kelurahan masing-masing. Dan kondisi ini sangat baik sekali kalau menurut pengamatan kami dari itu, karena di sini melibatkan semua masyarakat yang ada di wilayahnya. Harapan kita mungkin setiap saat ini dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada perlombaan tanggal 17-an, tapi menjadi kalender bila perlu dalam setiap 2 bulan kita nilai. Dengan kondisi ini, keterlibatan masyarakat full, saya yakin Kota Raha juga ke depan bisa kita mendapatkan. Baik. Berarti memang strategi dalam melibatkan masyarakat dan DLH ini mengadakan lomba. Kemarin ada lomba kelurahan, kayaknya kelurahan lain deh juara 1 kemarin Pak. Iya. Dan memang di beberapa titik di kelurahan saya lihat cukup menarik juga bahwa mereka melakukan penataan kelurahannya, jalannya, saya di beberapa titik. Menarik. Artinya membantu tugas-tugas DLH juga. Ya kan untuk kepentingan kita semua, kebersihan lingkungan. Selanjutnya Pak, apakah DLH ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk daur ulang sampah plastik, kertas, dan organik? Apa sudah ada kerjasama dengan pihak swasta? Belum atau sudah? Oh ya, itu juga sudah kita lakukan. Kita melibatkan juga off-taker untuk bagaimana bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di dalam Kota Raha. Kemudian off-taker ini juga sudah menembus sampai Surabaya. Oh begitu Pak? Sekarang. Terus sampai ke Surabaya. Iya. Baik Pak, lanjut lagi, hal yang paling krusial dalam pengolahan sampah ini soal pendanaan dan kebijakan. Anggaran pengolahan sampah ini kan terbatas. Bagaimana DLH mengoptimalkan dana yang ada agar pengolahan sampah bisa berjalan tetap berjalan baik gitu. Iya, memang pengolahan sampah ini memang
Ya, kadang-kadang kita terbentur dengan kondisi kejadian anggaran. Ya. Kejadian anggaran, tapi kita berupaya supaya kita paham karena kondisi anggaran sekarang ini adalah serba terbatas, ada efisiensi, ada hal lain juga. Jadi kita tetap berupaya bagaimana caranya sehingga kita bisa laksanakan tugas dengan baik. Mulai dari memaksimalkan potensi yang ada, kemudian sedikit menghemat yang ada anggaran sedikit di kita, kemudian kita larikan bagaimana kita mengatasi persoalan sampah. Contoh misalnya uang makan minum kadis itu kita hilangkan di situ, bahkan uang uangnya tapi kita pakai uang minum pada saat kita kerja. Karena kita bekerja, kita masuk kantor aktif itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat itu kita waktunya ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan sampah, baik untuk rumputnya yang tumbuh di bahu jalan maupun sampah yang tergenang di air. Karena itu dengan kegiatan nanti hari Sabtu ke depan ini, hari Sabtu lusa ini, insya Allah kita melanjutkan apa yang kita kerjakan sampai dalam air itu belum selesai, sehingga kita kerjasama semua dengan momen kegiatan WCD, insya Allah dapat kita selesaikan pada kanal di depan perpustakaan sampai dengan. Baik. Ya, nanti sebentar terakhir kita bahas khusus soal update. Tapi selanjutnya soal ini Pak, apakah Kabupaten Puna sudah menerapkan retribusi atau pajak sampah yang efektif dan berkeadilan? Sejak tahun berapa dan apa masih berjalan sampai saat ini? Iya, ya, retribusi pengolahan sampah ini sudah beberapa tahun yang lalu memang sudah sudah dilaksanakan. Saya masih dilaksanakan tahun 2022, lebih tahun. Alhamdulillah juga menunjukkan progres yang sedikit baik dari penerimaan sampah, retribusi sampah. Kita capai kemarin ya kurang lebih 350-an juta. Tapi harapan kami adalah kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada dalam Ketarahan, marilah kita bantu pemerintah daerah, marilah kita bantu untuk membayar retribusi. Ya. Karena retribusi sampah itu per rumah tangga adalah 20.000. Kadang-kadang tidak mau membayar dengan uang 20.000. Padahal kalau uang 20.000 kali-kali satu bulan berarti hanya berapa, tidak sampai Rupiah untuk mengangkut sampahnya setiap hari. Hanya kadang-kadang juga masyarakat selalu berpikir bahwa mengambil sampah itu nanti di rumahnya warga. Padahal tidak seperti itu. Semestinya di warga, setiap warga masyarakat membuang sampahnya pada TPS, kemudian itulah kemudian kita kembali dan kita bagi. Jangan kita selalu juga berpikir harus disiapkan tong sampah oleh pemerintah. Seharusnya harus kita berusaha. Karena pada dasarnya sampah kita adalah urusan kita. Jangan kita berpikir sampah saya adalah urusan lain, urusan dinas lingkungan hidup, atau urusan sepak. Kita harus selalu berpikir bahwa sampah saya adalah urusan saya. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh pemirsa yang ada di Kabupaten Muna, khususnya dalam Kota Raha, marilah kita memiliki kesadaran untuk kita menyelesaikan kewajiban kita untuk membayar iuran sampah pada setiap saat, setiap bulan sekali. Kira itu mungkin yang paling baik. Untuk besaran retribusi tadi Pak, untuk rumah tangga dengan jasa perhotelan atau rumah makan itu sama atau berbeda? Berbeda. Berapa kalau yang rumah makan atau hotelan atau rumah makan itu hotel 100.000 kalau rumah 20.000, kalau perhotelan 100 ribuan per bulan ya Pak ya? Bulan, dilengkapi dengan kupon retribusi. Itu melayani semua untuk semua ya, berlaku retribusi untuk 3 kecamatan tadi saja atau? Iya, 3 kecamatan. Tapi kadang yang lebih maksimal itu pada kecamatan. Oke, mohon maaf bagi seluruh penonton Kabanti karena tadi mati lampu. Jadi kita lanjutkan. Masih bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Nur LM Yakob. Kepala Dinas yang sangat luar biasa mengelola sampah. Kurang lebih berapa tahun Pak? Kemarin ya saya sudah 3 tahun di DLH. Memang progresnya kelihatan sih Pak, artinya semenjak Bapak
eh, persoalan sampah di Kabupaten Muara sebenarnya secara umum itu sudah ada peningkatan secara signifikan. Hanya mungkin kalau kita cari celahnya ya lalu ada saja yang salah. Baik Pak, tadi terakhir kita bicara soal retribusi yang memang ternyata sudah dijalankan oleh DLH melalui perda yang sudah ada. Selanjutnya kita akan bahas kurang lebih sekitar 10-15 menit terakhir. Soal ini Pak, lingkungan dan dampak. Sampah yang tidak terkelola berdampak pada pencemaran tanah, air, dan laut. Apa langkah DLH untuk mencegah pencemaran khususnya di daerah pesisir pantai di dekat lautan? Ya, kalau sekarang sebelum kita ke laut saya perlu menyampaikan dulu. Kita di dalam kota ini, di belakang rumah sakit itu, karena di belakang rumah sakit ada tiga tempat di bypass itu. Ya. Itu memang sampah itu sudah timbun pada setiap 1 tahun saja itu sudah luar biasa adanya di sana sampahnya. Karena di mana kita di Muna ini pada daerah-daerah di bantaran sungai bahkan Kalimat itu itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah sehingga begitu turun hujan itu semua sampah-sampah yang pada kali yang mati itu ditampung semua, lari semua ke bawah. Sehingga tidak heran begitu hujan sekali ya biar kita sudah angkat sampahnya jadi sampah lagi di sana. Dari hulu Pak ya? Dari hulu. Kan hanya soal sampah tapi sedimentasi. Terjadi sedimentasi karena setiap kali hujan itu. Tapi memang rancangan Kota Raha ini Pak Karim memang di daerah di belakangnya rumah sakit depan dan saja dirubah seperti itu di mana sebagai penampungan sampah dan itu selalu diprogram pada setiap akhir tahun itu selalu dikeruk yang itu kemarin kalau tidak salah Pak Bupati, Pak Wakil bersama Bapak juga rakit Pak. Iya. Padahal memang ada berkala biasanya pakai alat berat untuk kemudian mengangkat sedimentasi yang memang secara estetika tidak cukup mengganggu mata sebenarnya dan baunya juga sangat tidak nyaman. Ya, kembali lagi memang kita butuh kesadaran semua ini terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Muna Pak ya, karena kalau untuk ini Pak belum ada ya. Kalau beberapa daerah kalau kita komparasi untuk perumahan-perumahan yang di bantaran kali, mereka itu kalau di Jogja itu Pak, dia kan rumah-rumah di bantaran sungai itu menghadap ke sungai sehingga mereka tidak jadi tempat sampahnya itu sungai. Kalau tahu ke depan mungkin bisa menjadi pertimbangan juga untuk dihimbau jangan belakangi kali rumah-rumah di ada program prokasi namanya program kali bersih. Itu bisa menjadi contoh karena kalau masih seperti ini paling kita kerja hampir setiap tahun untuk mengeruk sedimentasi termasuk akar-akar tadi. Mudah-mudahan ke depan ada langkah-langkah seperti itu. Ini saran dari kami saja nih Pak. Saya kira betul sekali Pak. Kali itu tapi memang terjadi di Raha ini, di Muna ini khususnya di Raha ini memang hampir kali itu dibelakangi. Jadi secara sadar atau tidak sadari sudah menjadi sasaran pembuangan sampah. Kemudian oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati serta Pak Sekda dan semua kepala OPD kita berupaya untuk bagaimana mengangkat sampah yang ada dalam kanal itu. Walaupun ini kita punya anggaran dulu menggunakan alat berat, kita hari ini ya kita melakukan manual karena upaya bagaimana caranya kita mengatasi persoalan ini. Kalau dibiarkan menunggu uang baru kita jalan ya sampai kapan tidak akan selesai. Sehingga ada kesempatan untuk pimpinan kita dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati kita coba berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam di DLH, bahkan kita dalam pemerintah daerah sendiri, bahkan pribadinya saja pimpinan-pimpinan kita ini siap untuk mengeluarkan agar sampai itu bisa kita selesaikan. Baik. Saya kira sudah banyak informasi juga nih Pak. Karena memang kenapa kemudian kami membuat program Kabanti ini karena mungkin masyarakat kadang tidak mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah melalui OPD-OPD yang selama ini memang tugasnya melayani rakyat. Mungkin mudah-mudahan melalui wadah ini semua progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui OPD itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Tadi ini Pak soal
tadi kita sudah bahas Pak ya soal limbah B3 di klinik, rumah sakit dan usaha tadi sudah Pak ya, mereka ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk klinik-klinik. Rumah sakit kayaknya punya insinerator sendiri. Bukan, dia Bukan. juga tetap kerjasama dengan pihak ketiga. Oh, kerjasama dengan Iya. pihak ketiga. Setiap saat itu kita juga Ya. Setiap saat. Baik. Ya, dua pertanyaan terakhir Pak. Iya. Visi masa depan daripada DLH. Mudah-mudahan Bapak masih tetap di sana. Karena menurut hemat kami, Bapak cukup progresif di dinas lingkungan hidup. Apa target jangka panjang DLH terkait pengolahan sampah? Misalkan mungkin target pengurangan volume sampah plastik atau target Kabupaten Muna bebas sampah di tahun tertentu. Silakan Pak. Sesuai dengan target dari kementerian bahwa diharapkan Indonesia di tahun 2029 sampai. Baik. Kami juga dari Kabupaten Muna di Dinas Lingkungan Hidup berupaya semaksimal mungkin bagaimana memanfaatkan potensi kita yang terbatas bisa keluar dari. Dan harapan kita Muna ini sebenarnya menjadi kabupaten yang tertua juga di Sulawesi Selatan. Kita belum mendapatkan Adipura. Dan karena Adipura sertifikat Adipura pun kita juga tidak. Yang paling mengkhawatirkan kita bahwa di tahun 2025 ini itu akan ada penilaian oleh pemerintah. Ya. Ada kabupaten yang kotor dan ada kabupaten yang mendapatkan. Jadi harapan kita jangan sampailah Muna ini dikategorikan sebagai kabupaten. Ya. Oleh karena itu betul-betul sangat kita mengharapkan kepada semua stakeholder, seluruh masyarakat yang ada dalam sejarah, marilah kita peduli dengan kepedulian itu sangat membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat kita, membantu Muna ini agar kita jadi kenakan sanksi sebagai kabupaten. Ya, kita malu, Muna ini terkenal dengan sumber daya manusianya hebat luar biasa. Tapi jangan sampai tempat kita berikan Indonesia. Baik. Ya, luar biasa. Jadi, oke. Selanjutnya Pak, kita pemerintah kayaknya selama ini ada program Jumat bersih. Setiap hari Jumat para ASN itu kerjasama di titik-titik tertentu. Itu program dari DLH atau memang dari program pemerintah Kabupaten Muna melalui DLH atau gimana Pak? Memang itu rutin ya dilaksanakan setiap hari Jumat? Kan gini Pak, hari Sabtu kalau tidak salah ada World Clean Up Day. Artinya bahwa sebenarnya pemerintah tanpa World Up Day sebenarnya setiap hari Jumat sudah melaksanakan program Jumat bersih setiap hari Jumat pagi di titik-titik strategis di Kota Raha yang yang mungkin bisa tersorot oleh publik yang selalu dibersihkan. Itu seperti apa itu Pak soal program Jumat bersih dan World Clean Up Day Pak? Pertanyaan terakhir itu. Iya, memang program Jumat bersih ini kita lakukan setiap hari Jumat dan itu kita lakukan kolaborasi. Jadi DLH ini sebenarnya kita tidak bekerja sendiri. Semua stakeholder mau OPD yang ada dalam kota, bagaimana kita berkolaborasi misalkan karena di Muna ini di kota ini kan banyak tersedia ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau dan lapangan juga yang kurang terurus. Dengan hadirnya, dengan kolaborasi yang kita bentuk, alhamdulillah itu makin hari juga makin baik. Berkaitan dengan juga hari WCD World Clean Day, ini memang ini adalah program dunia. Itu adalah hari bersih sampah sedunia, tanggal 20 September tahun berjalan. Jadi kita diwajibkan bagi daerah-daerah seluruh Indonesia, seluruh dunia ini pada hari besok tanggal 20 September itu hari puncak untuk melaksanakan kegiatan untuk bagaimana kita melakukan di wilayah kita, di seluruh Indonesia dan dunia. Memang ini World Clean Up Day sejak tahun 2008 di Estonia diawali saya lihat. Memang untuk gerakan global Pak ya. Jadi sudah tahun ketiga kita laksanakan di Kabupaten Muna. Baik Bapak, kita sudah banyak membahas mengenai pengolahan sampah. Kita sedikit terganggu dengan mati lampu tadi.
Jadi tadi Pak Kadis, pemirsa Kabanti sudah banyak menjelaskan soal pengolahan sampah di Kabupaten Muna, tantangannya seperti apa, inovasi yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian soal peran masyarakat dan kolaborasi seperti apa, pendanaan, dukungan, visi masa depan. Dan terakhir kita butuh closing statement dari Pak Kadis terkait mungkin ada harapan pada masyarakat, mungkin kepada juga tentu di internal pemerintah daerah, atau pada siapa saja yang mungkin Bapak ingin sampaikan. Silakan Pak, closing statement. Ya, terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Balitbank lewat program Kabanti, karena paling tidak dengan program Kabanti ini bisa kita menyuarakan sebenarnya yang masalah yang kita hadapi di masyarakat hidup dan bagaimana harapan-harapan kita di masa depan. Sosialisasi penting sekali karena kadang-kadang apa yang kita lakukan belum tentu terpublikasi dengan baik. Kemudian kedua, harapan-harapan kami di Dinas Lingkungan Hidup. Pertama, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita peduli terhadap sampah. Kemudian ke depan juga kita kurangi atau kita hilangkan membakar sampah, apalagi pada jalur-jalur poros jalan utama. Ini baik kita hindari itu, jangan terjadi pembakaran di mana-mana karena memang pembakaran sampah ini sangat tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah harapan kita, moga-moga di masa akan datang kami juga diberi fasilitas sarana yang memadai sehingga harapannya persoalan sampah ini ya betul diselesaikan secara maksimal. Kemudian bagi masyarakat yang membuang sampahnya di TPS, janganlah menggunakan motor dan dilempar begitu saja sehingga kita katakan adalah sampah Jepang. Marilah dengan santun kita menyimpan sampah itu dengan baik, kita dudukkan di tempatnya, di tempat TPS, kemudian dibungkus dengan baik. Kalau misalnya didoskan atau dikarungkan, janganlah karungnya diambil, sampahnya dibiarkan terhambur, sehingga itu mempercepat laju pengangkutan sampah pada TPS dan TPA, karena kadang-kadang satu TPS saja dikerjakan sampai berjam-jam karena sampah itu berhamburan. Andaikan sampah itu dikemas dengan baik, maka itu sangat memudahkan bagi petugas di Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan evakuasi atau mengangkut sampah-sampah itu dari TPS kemudian diansur ke TPA. Kemudian yang terakhir, harapan kami adalah marilah kita semua mempunyai ada kepedulian terhadap sampah. Saya yakin di Muna ini adalah semua orang yang beriman, semua ibu yang beriman. Marilah kita itu aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian itu kami sampaikan sekali lagi kepada Badan Litbang melalui program Kabanti ini. Kami sangat mengapresiasi dengan program ini. Mudah-mudahan jangan jenuh-jenuhnya di masa akan datang lagi kita lakukan lagi, sehingga dengan himbauan dan sosialisasi lewat media mudah-mudahan bisa menggugah masyarakat yang ada. Demikian, mohon maaf ada kekurangannya dan saya beri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kabanti, kita sudah di penghujung acara siang hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi bersama bintang-bintang tamu lainnya. Kami atas nama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Kadis, DLH, Pak Insinyur LM Yaakob MSI, serta ada di sini stafnya ini Bu Eli. Terima kasih sudah hadir, dengan segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Dan juga buat para pemirsa, mohon maaf tadi juga ada sedikit trouble di studio, mati lampu di luar jangkauan kami. Ya, mungkin itu yang bisa kami sajikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.